Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Yusuf, kita kembali ke program yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? Program Share It Inspirasi. Dan saat ini saya sudah ditemani bersama seseorang yang sangat menginspirasi. Siapa itu? Inilah salah satu co-foundernya malah ya. Ini Fikra Ija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ini kita bisa itu sering atau sudah sangat dikenal di Indonesia platformnya nih ya, karena kita bisa ini salah satu platform yang pertama dulu itu. Yang pertama yang kita lihat bisa, ini ada NGO atau apa, tetapi lewat online kan gitu ya. Wah ini keren banget nih idenya nih, siapa nih dan lain-lain. Tetapi beliau ini nggak pernah kelihatan ini ya. Bahkan di forum-forum pertemuan-pertemuan kita bisa dengan berbagai komunitas, beliau ini nggak kelihatan. Siapa beliau? Inilah yang kemudian saya ingin kita kenalan ya, Sobat Share It semuanya. Fikra ini sebetulnya dari awal kitabisa.com itu bergabungnya sejak awal sekali atau tahun berapa sudah? Siap, Ustaz. Jadi awal mulanya kita bisa itu lahir di rumah perubahannya kan Prof. Renald Kasali. Betul. Renald Kasali. Diinisiasi sama partner aku, Al-Fatih Timur, atau nama akrabnya kan Timi ya. Timi, Ustaz kenal baik Timur. juga ya. Iya. Jadi waktu itu tahun berapa itu? Tahun 2013. 13. Nah, saya dipertemukan oleh dengan Timi oleh Prof. Renald. Ya. Karena kami pada saat itu di Facebook bahkan nggak ada mutual friend. Nggak ada teman yang irisan, tidak beririsan gitu ya. Oh, Timi kuliah di UI, saya kuliah di AU, Auckland Uni, New Zealand. Selandia Baru, ujung selatan sana. Di ujung ya. Di ujung banget gitu. Ya. Nah, tapi kebetulan saya kuliah sama anak-anaknya Prof. Renald. Jadi cukup akrab sama Prof. Renald. Betul. Ya. Waktu itu ide singkatnya Timi cerita, saya lagi bikin platform namanya Kita Bisa. Inspirasinya sebetulnya ATM, bukan inspirasi dapat ilham bagaimana gitu ya. Memodifikasi dari luar konsep crowdfunding. Kan ada platform Kickstarter, GoFundMe. Kok di luar negeri jalan, di Indonesia yang katanya ini negara gotong royong, waktu itu belum ada. Ya udah, habis itu bertemu beberapa kali, baru tahun 2014 akhirnya kami memutuskan mandiri, yuk kita kerjain ini sama-sama. Gitu. Baru 2014-nya. Izin ke Prof. Renald, karena waktu itu kan Timi kerja untuk beliau. Izin resign, saya juga meninggalkan tempat kerja saya untuk coba khusyuk ke sini lah. Fokus ke sini. Wow. Bismillah. Nah inilah ya, ternyata baru saya tahu ya bahwa yang namanya Timi itu secara konsep dia punya, tapi ada satu ya yang bikin semua konsep itu bisa kemudian terjadi. Sama-sama. Pasti ada dong masalah expertnya ya, di dalam masalah. Antum kuliah di mana waktu itu? Jurusan apa? Saya kuliah sebenarnya jurusan marketing. Kok marketing masuknya ke ininya, IT-nya? Tapi belajar saat semua bisa dipelajari ya. Jadi mungkin orang kan pengalamannya gimana tuh? Iya. Saya studi sebenarnya marketing, tapi saya dari dulu dari zaman kuliah tuh suka gemes ngelihat kenapa case study kreatif marketing itu datang dari perusahaan yang typically sebetulnya dampak negatifnya lebih besar. Sebut saja perusahaan rokok. Ya, itu sangat kreatif sekali marketingnya. Tapi kreatif banget. Makanan-makanan yang gulanya tinggi atau nggak sehat gitu kan, fast food. Nah, jadi saya punya semacam obsesi, marketing ini juga harus bisa untuk hal yang membawa kebaikan. Betul. Makanya waktu ketemu Timi dan konsepnya gotong royong online, tertantang di situ. Tantang gitu ya. Iya betul. Dan memang di Indonesia itu kan ini terkenal ya. Orang Indonesia itu orang yang walaupun sudah tahu ditipu masih tetap bantu. Oh iya, beneran ya. Misalnya mana kamera. Ini nih kamera. Jadi gini, orang Indonesia itu kalau misalnya kita lagi umroh, ya, ini umroh nih. Kemudian ketika umroh nih suka ada orang-orang yang suka bohong-bohongin kan, aduh saya ini beginilah susah lah, ini saya dari Palestina. Padahal enggak. Dan kemudian kita udah dikasih tahu, oh kalau yang gini-gini ciri-cirinya kayaknya nih bakal nipu. Tapi tetap orang Indonesia mah, insya Allah lah biarin aja kita. Jadi benar-benar negara yang dermawan itu ya orang Indonesia sebetulnya. Bener banget, Sat. Bener kan? 6 tahun berturut-turut nomor 1 di
World Giving Index. Oh, Indonesia tahun 2030 ini nomor udah 1. data nih, ini udah data, bener ya kan? Jadi lembaga Charities Aid Foundation, Yayasan Charities Aid, itu setiap tahun merilis World Giving Index, indeks kedermawanan dunia. Iya, betul. Indonesia nih tahun ke-6, jadi berarti dari tahun 2018 berturut-turut menjadi nomor 1. Di nomor satu. Bahkan di saat kalau kita lihat lagi pandemi abis-abisan, makin kelihatan justru ya kan. Dan itu kekuatan, tapi di sisi lain tadi juga rentan disalahgunakan ya, Ustaz. Betul, itu memang tadi tuh saya bilang, walaupun sudah tahu ditipu pun masih oke gitu ya, gitu. Nah memang salah satunya apa ya yang saya tuh senang sekali dengar kita bisa itu karena apa? Karena memang sudah jelas banyak yang terbantu. Salah satunya tadi sebelum episode ini ada salah satu episode yang kita bahas tentang masalah cancer yang kemudian terbantu salah satunya dari platform Amten. Iya, platform kita bisa. Nah itulah yang membuat kan gini, trust itu akan muncul ketika memang ada faktanya. Ada orang yang ngomongnya bahwa sayalah orang yang kemudian menerima manfaatnya kan gitu. Betul. Nah, tadi kita ngomong marketing. Bahasa marketingnya gimana sampai masuk ke sana itu ininya? Sampai masuk ke titik. Bisa sampai ke titik orang trust itu. Iya. Tentu berproses ya, Ustaz ya, semua. Ya kalau sekarang semua percaya, tapi kalau dulu kan. Betul. Ya kalau bertanya di proses hari-hari awal tuh pasti sangat terbantu sama Prof. Renald Kasali. Karena beliau seorang public figure. Betul. Beliau selaku Dewan Pembina di yayasan kami hingga hari ini. Gitu. Jadi memang pada awalnya siapa Fikra dan Timi? Nggak ada yang kenal, mungkin teman-teman aja yang kenal gitu ya. Punya platform, ngajakin orang untuk berderma bareng-bareng, menggalang dana. Siapa lu gitu kan, Sat? Tapi karena di belakang ada sosok Prof. Renald Kasali dengan reputasi, kredibilitas beliau, disitulah banyak pihak yang akhirnya mau membuka diri. Punya konsep rumah apa? Perubahan kan gitu. Jadi ya sangat bersyukur punya sosok seperti beliau yang dari hari pertama mendukung. Kalau enggak ya tadi balik lagi, siapa ini orang-orang tiba-tiba mengusungkan satu nggak bisa kemudian konsep. Secepat itulah prosesnya gitu ya. Betul. Nah tapi setelah berjalan, barulah kan bolanya pindah ke kami. Yaitu membuktikan bener loh yang kami jalankan ini memang membawa nilai tambah, bisa bantu orang dan tadi bisa menjaga amanah. Karena tadi pedang bermata dua ya, Ustaz ya. Kita orang-orangnya dermawan, apalagi kalau berjamaah dampaknya bisa gede. Tapi kalau orang niatnya jelek, artinya juga banyak keuntungan yang bisa diraih gitu. Nah, kita bisa itu kan simpelnya men-online-kan proses galang dana. Betul. Fundraising itu. Exactly. Kalau kita ke masjid tiap Jumat kan ada pengumuman saldo masjid gitu ya. Kan jadi real time aja sekarang. Dengan kita bisa setiap penggalangan, baik itu lembaga, masyarakat, setiap inisiatif penggalangan orang bisa lihat kapanpun ada berapa dananya, berapa yang sudah dicairin, untuk apa. Jadi sebetulnya simple sekali. Kami nggak pakai rocket science seperti SpaceX. Very simple. Niatnya adalah mentransparansikan niat-niat baik masyarakat Indonesia. Justru itu yang sulit. Jadi artinya gini, artinya kita bisa itu harus masuk dalam ketulusan, kejujuran yang bisa dirasakan oleh masyarakat walaupun itu dalam konsep online. Kalau kita ngomong begini, kita bisa ngerasain karena kita langsung hati ketemu hati gitu, ruh ketemu ruh, bicara, kita bisa tahu bahwa kamu orangnya asik apa enggak, baik apa enggak kan langsung kan gitu. Tapi kalau secara online gimana caranya kita tahu? Nah, itulah sebetulnya tadi ketika beliau bilang bahwa beliau itu marketing dan lain-lain, justru di sini tantangannya. Iya kan? Persisten, betul. Dan saya tuh melihat berbagai ajakan dari kita bisa itu ya memang langsung spesifik dan itulah yang kemudian terasa gitu ya. Betul. Itu salah satu konsep antum juga berarti. Betul. Jadi waktu itu kita ngelihat kenapa banyak orang yang butuh bantuan dan nggak sedikit orang yang mau membantu, tapi kan belum ada wadah buat ketemunya. Nah dengan online kan jadi lebih mudah di-share di sosmed, pakai WhatsApp segala macam. Nah jadi kita bisa, alhamdulillah bisa mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, terutama di hari-hari awal itu karena orang melihat langsung, oh bulannya buat ini loh. Betul. Buat dia, gitu kan. Fokus langsung. Fokus ke setiap, baik itu individu atau program. Iya, gitu. Karena kan gini ya, seringkali ya, kita semuanya Sobat Share It semuanya kan gini. Ayo kita donasi. Ayo kita juga, oke seneng donasi. Ya memang orang itu punya kesenangan donasi kan gitu. Ada ya yang enggak, tapi kan cuma sedikit. Kalau orang Indonesia banyak lah insya Allah ya. Nah, tapi ketika donasi ini ya seadanya. Tapi ketika ada story
telling ya story di belakangnya, misalnya ini orang ada yang membutuhkan dan lain-lain. Aduh, tersentuh kan gitu kan ya. Aduh, yang tadinya seadanya, oh langsung tambah-tambahin kan gitu. Betul. Nah, itu kekuatannya kita bisa, bener nggak? Persis, Tat. Dan storytelling atau kemampuan bercerita secara visual itulah yang dijadikan bisa karena adanya media digital. Jadi kan kalau tadi sebelumnya mungkin cuma bantuin dong teman kita lagi sakit nih gitu kan. Kalau hari ini kan bisa dikasih lihat keadaannya seperti ini, situasinya. Jadi benar orang bisa memverifikasi sendiri. Betul, kekuatannya di situ ya. Di situ persis. Oh, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Inilah kenapa salah satu mastermind kita bisa ada di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Share It. Ya, alhamdulillah Sobat Share It masih bersama Fikra. Biasanya kalau kita masuk ke sebuah project itu kan pasti ada yang melatar belakang, nggak cuman, apalagi project ini kan project sosial. Dari awal pasti Fikra mikir bahwa ini nggak ada duitnya nih gitu. Iya kan, pasti gitu kan, kalau namanya juga project sosial gitu, ini nggak ada duitnya nih. Kenapa kok mau kemudian bergelut di sini, membesarkan ini, bahkan kemudian ada waktu itu dari dari New Zealand itu kemudian jadi pindah ke sini, apa di sana nggak ada project atau peluang lebih enak dan lain-lain, apa sih yang melatar belakanginya gitu? Kalau karena saya orang Sunda kan ada istilah there is a will, there is a way katanya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya waktu itu sih saya waktu itu kan memang dari SMA sampai kuliah lulus di New Zealand. Lalu saya sempat kerja di perusahaan rintisan juga atau startup di New Zealand yang kebetulan mereka melakukan ekspansi perusahaan ke Indonesia dan saya salah satu tim yang ikut untuk melakukan ekspansi tersebut. Jadi pulangnya sebenarnya dibayarin perusahaan waktu itu. Oh, karena memang harus tugas ke sana gitu ya. Kebetulan karena orang Indonesia jadi ngerti bahasa Indonesia pasti kan. Jadi waktu saya pulang, saya jadi lebih paham mengenai potensi industri teknologi, perusahaan rintisan ya, 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Nah, tapi tetap saya tadi ya punya sebuah obsesi kalau mau memarketingkan sesuatu, saya ingin yang kayak ada semacam dampak sosial. Ini mungkin ya semacam idealisme masa kuliahnya gitu. Betul. Jadi waktu ketemu Timi dan dari beliau kan udah nunjukin referensinya tuh di luar ada. Oh, ada yang hidup. Ini bahkan mereka landasannya meskipun sosial, tapi platform teknologi, perusahaan bisa menghidupi ratusan karyawan. Jadi mungkin yang membuat saya lebih tenang adanya contoh. Oh, udah ada nih seperti ini. Gitu. Meskipun bukan di Indonesia, tapi di luar ada kok yang bisa hidup dari melakukan kegiatan yang sehari-harinya adalah menolong orang. Gitu. Jadi bisa ibaratnya sustainable, berjalan terus. Tapi kok yakin banget sampai ninggalin, mau resign dari perusahaan, yang ini resign dari mumpung masih muda, Stat. Banyakin salahnya pas muda, Stat. Iya, itu. Ya dulu ya. Kalau sekarang bingung juga gitu. Ya, terus? Jadi kebetulan ya waktu ngobrol sama Timir, kita garap ini serius full time yuk gitu kan. Pas itu kami berdua sebelum mau nikah di tahun yang sama. Mendingan bikin keputusan itu ya sebelum nikah. Kalau nikah kayak rasa tanggung jawabnya pasti meningkat kan. Iya. Jadi kalau pas sudah nikah nanti ini udah jalan kan alhamdulillah. Kalau nggak jalan ya wes apply kerja lagi lah. Kalau nggak jalan ya udah nikahnya dimundurin. Jangan gitu, Sat. Jangan dong. Apply kerja lagi di yang lain gitu. Betul. Iya, artinya kan butuh guts gitu, butuh keberanian untuk ngambil ini karena apa? Karena dengar-dengar juga keluarin duit pribadi nih untuk begini. Ya, jual apa untuk ini? Enggak. Alhamdulillah jadi tadi nyambung ke cerita soal sebelum nikah. Ternyata qadarullah waktu nikah pun kita bisanya masih kurang jelas nih mau jadi apa. Karena waktu itu kan pertama kali kami dirikan yayasan. Harapannya ada mungkin perusahaan mau ngasih dana CSR, dana donasi. Masih ini ya. Bisa hidup dari CSR. Situ. Kok belum nemu, tapi masih gemes, namanya juga lagi penasaran itu gitu. Dia karena dia bilangnya bikinnya kita bisa apa? Bisa itu, bisa ini, bisa. Loh, masa baru mulai udah kita nggak bisa, nggak boleh kan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya
saya sama Timi nikahnya tuh di tahun yang sama sama pasangannya masing-masing. Dan kami akhirnya memutuskan karena waktu itu Prof Renald sempat kasih awalnya kayak semacam nih, kamu cobain deh. Ini modal nih gitu. Ini modal gitu ya. Saya kasih, kamu boleh ngantor di sini kalau mau juga, kalau enggak silakan keluar juga gitu ya. Itu sudah nggak ada tuh, sudah habis. Ya. Dulu kami ikut lomba-lomba juga, banyak kan saat lomba-lomba dulu ide apa menang. Itu habis. Akhirnya kami sama-sama minta izin ke istri, kayak, boleh nggak kemarin uang ini kalau nikah kan ada apa namanya gift mahar, ya, bukan mahar apa gift, ya, gift dari para tamu gitu ya, boleh ya kami pakai dulu gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin istri ya kami punya kemewahan dan mungkin privilege itu ya diizinkan dua-duanya untuk ya udah nih. Itu alhamdulillah berpengaruh sekali kan dalam rentang 3 bulan itulah akhirnya kami ketemu pihak-pihak yang mau ibaratnya menjadi investor jangka panjangnya. Salah duanya itu adalah Ahmad Zaki sama Fajrin Rashid, dua pendiri Bukalapak. Kalau nggak ketemu abang-abang itu mungkin kita sudah tidak bisa dari tahun itu. Itu Fajrin sama itu saya deket juga sama mereka tuh. Mereka memang anak-anak muda yang dulu masih muda ya. Anak-anak muda yang semangat sekali sama hal-hal yang betul-betul saya kagum sekali. Sosialnya tinggi sekali mereka itu. Gitu. Betul. Terus dari situ ketemu langsung tuh ya. Ketemu, nah dibukalah karena mereka berdua sudah duluan ya, sudah ahead membuat Bukalapak, sudah ngerti tuh dunia teknologi itu bagaimana hidupnya. Dia bilang kamu harus bangun PT. Mungkin yayasan memang untuk perizinan operasional, tapi PT ini kamu jadi perusahaan teknologi, kamu bisa ada investor di sana. Jadi geraknya pun juga dimodali secara sustain. Orang soalnya kalau dengar yayasan mau invest bagaimana kan gitu. Nggak bisa, yayasan non profit. Nah, akhirnya makanya monetizing juga. Ada kita bisa itu ada yayasannya yang mengoperasionalkan kegiatan donasi, ada PT-nya sebagai pengembang teknologi yang kan kita mengenakan biaya ujroh ya, ada 5%. Nah, itu yang menghidupi salah satunya dengan itu. Bahkan di sini juga ada konsep amil kan sebetulnya ya. Konsep amil, betul. Tapi intinya adalah perjalanannya tidak semudah yang diperkirakan orang lah, bikin ini langsung jalan gitu kan. Pengalaman semua yang bikin sesuatu pasti kayaknya nggak langsung jadi ya. Nggak bisa deh, kayaknya semudah itu ya gitu. Nah itu sebetulnya tadi tuh, alhamdulillah istri-istrinya solehah semua ya. Jadi ya udahlah oke lah gitu. Padahal istrinya juga, aduh ini gimana gitu. Ya, dana dapur di bawah-bawah kan gitu ya. Tapi tentu ada sekarang apa namanya, setelah berjalan nih sekian lama ini, apa sebetulnya yang dikembangkan dari Kitabisa ini secara visi ke depannya itu? Ya, balik lagi ke tadi, fakta Indonesia negara paling dermawan ya, generous. Kami sebenarnya percaya bahwa generosity itu bukan lalu dipakai berbagi ya sudah begitu saja, tapi bisa menjadi cikal bakal beragam inovasi. Nah jadi kita bisa sebetulnya sticky-nya tuh ke misi. Bagaimana kedermawanan ini karena dilakukan secara bersama-sama dan berjamaah itu akan melahirkan banyak berbagai social impact dan inovasi. Nah, kalau kita bisa mungkin banyak teman-teman kenal tadi yang Ustadz sudah sempat sampaikan ya, tempat buat bisa menggalang dana, bantu orang langsung. Sekarang kami punya aplikasi juga, Ustadz. Orang donasi setiap hari. Karena banyak ajakan dan anjuran mungkin sedekah subuh, sedekah harian gitu ya. Dan semakin banyak lagi yang menitipkan ke Kitabisa. Jadi ada yang milih langsung siapa yang dibantu, ada yang menitipkan ke Kitabisa. Nah, dari sinilah kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Ada yayasan, ada NGO untuk melahirkan program-program yang dampaknya bisa jangka panjang. Betul. Gitu. Itu salah satu mungkin cita-cita kami adalah yang butuh bantuan sekarang bisa dibantu, yang sifatnya buat bisa membangun masa depan juga terdanai dengan besar. Bagus sekali. Justru saya waktu kita bicara tentang nanti ya yang saling jaga ya, saya juga pernah bicara sama Timi. Cuman saya waktu itu ingin menyampaikan lebih detail, hanya masalahnya saya sibuk, beliau juga sibuk. Nah, ini ya sekalian aja ya sama Fikra ini di dalam acara ini saya juga sampaikan gini. Jadi sebuah konsep yang bagus sekali dalam Islam itu wakaf. Wakaf inilah yang kemudian saya ingin teman-teman Kitabisa ini masuk untuk membangkitkan wakaf di Indonesia. Kenapa? Karena coba lihat. Kalau kita lihat wakaf sumurnya Utsman bin Affan, sampai sekarang itu melahirkan hotel, melahirkan berbagai manfaat, kebun kurmanya semua dan lain-lain yang bisa kemudian menjalankan roda ekonomi. Nah, untuk empowering, ya,
untuk memberdayakan umat, kita perlu masuk ke sana. Dan saya perlu anak-anak muda yang kemudian mempunyai visi yang kuat, yang amanah tentunya, yang kita yuk sama-sama saya bantu untuk ke arah situ. Karena itulah yang penting kita masuk. Saya senang banget Ustadz ngangkat soal wakaf karena memang dua prioritas yang sedang kami fokuskan sekarang adalah dua, wakaf dan takaful. Yes. Jadi wakaf ini kan yang populer 3M ya. Tuh. Masjid, makam, satu lagi madrasah ya. Madrasah. Jadi orang mikirnya, oh saya harus sudah sangat kaya untuk bisa melakukan wakaf. Betul. Padahal Ustadz pasti lebih tahu sudah ada wakaf uang. Betul. Banyak medianya. Dan kalau di zaman Rasulullah dan ini ya, kekhalifahan itu kan wakaf jadi roda ekonomi. Betul. Ya kan? Jadi saya percaya banget charity atau generosity, kedermawanan itu bisa ngedorong banyak hal inovasi dan produktif gitu. Nah tinggal butuh contoh kan Ustadz ya. Betul. Kayak saya butuh bantuan nih mungkin kalau Ustadz. Ayo kita jadi bareng. meeting di program nih. Allah ya Rob gitu ya. Tapi betul. Coba antum semuanya nih ya Sobat Syariat, coba browsing Sholah Atiyah ya. Bagaimana beliau ini sangat menginspirasi karena beliau itu berbisnis dengan Allah. Jadi beliau itu membangun sebuah perusahaan yang tadinya untuk Allah 10%, 20%, 30%, sampai akhirnya 100% ini perusahaan milik Allah. Profitnya kan Ustadz ya? Betul, semuanya. Semua diberikan. Diberikan untuk apa? Untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, universitas, dan lain-lain. Saya ingin ada Sholah Atiyah yang lain di Indonesia yang ada di kitabisa.com. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa jadi bersama-sama nih untuk bikin proyek tadi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Share It. Baik, Sobat Share It, ini menarik sekali nih kalau bicara sama anak-anak muda yang memang menguasai betul ya urusan-urusan bukan hanya masalah teknologinya tetapi juga masalah aturan dan lain-lain. Saya mau bicara masalah aturan. Karena kedermawanan tadi pisau bermata dua tuh. Ya. Akhirnya kebaikan seseorang itu bisa jadi dimanfaatkan untuk sesuatu yang memang membawa manfaat maslahah umat, tetapi bisa juga ada orang-orang oknum maksudnya yang kemudian membuat ini untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, dan golongan. Nah, salah satunya kita lihat kecilnya itu ada contoh yang membuat noda hitam di dalam fundraising ya. Salah satunya ada seseorang komedian yang kemudian atau seseorang yang mengumpulkan dana bukan untuk sebagaimana yang dia sampaikan. Jadi dia tidak amanah. Tapi ada juga lembaga yang sangat besar, yang sudah triliun. Ini saya nggak ngomong miliaran, sudah triliun dalam 1 tahun loh. Dan dia memang lembaga yang memang sangat dipercaya karena terobosan-terobosan program-programnya. Dan ini ternyata tidak amanah juga, ya. Nah, kita bisa. Ini kan tentu berada di sana dengan resiko yang sama gitu. Bagaimana sistem ini dibangun agar terus amanah. Ya, ini penting sekali Ustadz, karena tadi ya fondasi dari ekosistem kita bisa adalah kepercayaan. Nah, Ustadz pasti lebih tahu lah banyaknya oknum-oknum tadi. Nah, itu kenapa kita bisa selalu mengutamakan transparansi. Dan mungkin ini yang kami diuntungkan karena berbasis teknologi, berbasis digital. Maka transparansinya juga otomatis menjadi komponen yang melekat. Artinya kan setiap dana yang terkumpul itu selalu ada di halaman, kalau kami sebutnya halaman campaign page ya, penggalangan dana. Itu semua informasi tentang dana yang masuk, berapa yang dialokasikan untuk programnya atau untuk kepentingan penggalang dananya, berapa biaya payment gateway, berapa biaya untuk kita bisa, itu penjabarannya semua tersedia di setiap halaman yang ada di kita bisa. Yang kedua, ada format untuk menulis update. Itu kan basic sebetulnya ya. Jadi orang bisa mempertanggungjawabkan. Dicairinnya kemana, itu informasi ada. Tapi sorry ya, Fikra ya, ini kan teknis. Teknis ini ya bisa kita, ya you know lah.
yang begini-begini laporan dan lain-lain bisa kemudian ditampilkan tidak sebagaimana yang terjadi gitu. Setuju. Nah, karenanya ya lembaga besar itu melakukan ini juga. Artinya bukan tidak melakukan ini, audit publik dan lain-lain. Tapi terjadi hal-hal yang kemudian muncul itu, ya, penyelewengan dana untuk kemudian tadi fasilitas misalnya, ya, kemudian ini dan lain-lain. Nah, bagaimana sebetulnya komitmen di dalam Kitabisa ini antara, apalagi antum menjadi co-founder dan founder itu kan sebetulnya yang harus menjaga ruhnya agar supaya amanah. Ke bawahnya gimana? Karena satu nilai setitik rusak susu sebelah. Saya ingatkan aja itu. Ya. Jadi gimana tuh? Dan memang ini butuh dua sisi ya, Ustaz, ya. Dari sisi Kitabisa dan para pelaku, betul, itu melakukan berikhtiar yang terbaik melalui governance-nya, tadi melalui teknis-teknisnya. Dan juga dari sisi masyarakat melakukan pengawasan bersama. Karena nggak mungkin salah satu aja gitu ya. Kalau masyarakat kita tidak sepeduli itu, yang memang hari ini kalau ketika bicara donasi atau berinfak kan banyak yang lillahi ta'ala. Sudah. Padahal kita juga dituntut untuk kritis. Betul. Ya kan? Betul. Jadi justru kita bisa ingin dikritisi ketika ada campaign, lu minta laporan dong gitu kan itu ya. Persis. Makanya sedikit teknis, di setiap halaman penggalangan justru ada tombol laporkan. Ketika ada orang merasa kayak ini kok penggalangan gini sih, Vic. Nah, kok nggak sesuai sama apa yang dikampanyekan misalnya. Betul, gitu. Karena mungkin satu hal supaya orang teman-teman penonton juga ini ya tidak tercampur. Mungkin perbedaan Kitabisa dengan lembaga adalah Kitabisa adalah jembatan bagi lembaga untuk menggalangnya. Ini penting. Jadi kami adalah wadah atau platform atau channel. Kan lembaga pasang billboard, ya kan mereka beriklan. Betul. Mereka juga pasang Kitabisa. Kalau orang, misal tadi seperti tamunya Ustadz yang sebelum ini, kan dia bukan lembaga. Dia mungkin kepentingannya hanya ketika ada kondisi darurat. Betul. Tapi sama yang kami hadirkan adalah satu jembatan untuk memberikan transparansi untuk apa orang atau pihak menggalang dananya. Itu mungkin perbedaan mendasarnya. Jadi, tapi ini pun juga memberikan tantangan tersendiri, Ustaz. Karena kan kami tidak punya kontrol langsung kepada yang tadi lembaga yang Ustaz sebutkan kan juga salah satu yang menggunakan Kitabisa, salah satunya pada saat itu gitu ya. Nah, kami bisa melaporkan transparansi sebatas aliran donasi yang lewat di Kitabisa. Gitu. Di luar itu memang udah di luar dari kemampuan kami. Nah, jadi betul ya, ini penting sekali bahwa Kitabisa ini dia lebih gesit, artinya dia lebih agile ya. Dia bisa kemudian jadi menjembatani langsung kepada orang, tapi dia juga bisa membantu perusahaan-perusahaan besar untuk kemudian atau perusahaan-perusahaan kecil. Ya, kan itu kan karenanya kita bisa yayasan terutama yayasan ya. Bisa kerjasama sama siapapun akhirnya kan gitu. Betul. Justru spiritnya Kitabisa itu kolaborasi. Nggak mungkin kita melakukan semua itu sendiri kan. Kalau nggak karena jaringan dan teman-teman yang menggunakan Kitabisa. Iya. Dan ya alhamdulillah terjaga gitu ya urusannya. Saya juga waktu dulu sempat sampaikan sama teman-teman Kitabisa ya, Timi salah satunya, bahwa jangan lupa ketika tambah lama tambah besar, ya, tambah lama tambah tinggi, tentu yang namanya ujiannya juga tambah tinggi, tambah besar. Karenanya harus kemudian program-program di dalam diri masing-masing itu diperkuat, gitu. Itulah yang saya sampaikan. Jadi semakin besar peluang, potensi, manfaat, semakin banyak godaannya. Karenanya masing-masing itu harus memperdalam urusan-urusan agamanya. Saya sampaikan sampai saya fokus ngomongnya ke sana. Iya, karena musuh yang paling besar tuh di dalam sana. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, di sini. Gitu, apalagi di foundernya. itu yang jadi masalah. Gimana antum melihat itu, program apa untuk kemudian sekarang berapa karyawan kita bisa? Sekitar 250-an. Apa yang diperbuat untuk 250 ini agar supaya semua, ya kan tentu amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya nasihat tapi sebuah sistem kan, gitu. Setuju. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Ini membangun sistem tadi, betul Ustaz, membangun kultur dan membangun kebijakan. Betul. Jadi kami percaya kalau orang tuh sumbernya khilaf ya Ustaz ya. Betul. Tapi kalau udah disistemkan itu lebih bisa terjaga gitu. Jadi
kami tidak mengklaim kami sempurna, kita bisa adalah learning organization, organisasi yang terus belajar, terus menerima nasihat dan terus bebenah gitu ya. Tapi kami selalu mengambil pelajaran. Tadi ada Ustadz sempat bring up ya, ada contoh yang seorang penggalang dana contohnya gitu ya, dia tidak menggunakan sebagaimana semestinya. Yaitu jika ada kasus seperti itu menjadi evaluasi bersama. Betul. Apa dari proses SOP kebijakan yang sebetulnya bisa apakah diperketat, apakah perlu dimodifikasi. Karena sekali lagi sangat jelas kalau bagi teman-teman yang bekerja di Kitabisa, tadi seperti Ustadz bilang, nilas titik bisa hilang semua. Betul. Jadi jika itu artinya bermanfaat buat diri mereka sendiri juga. Kalau merasa senang dengan apa yang dikerjakan, dengan karyanya di Kitabisa, maka mari kita jaga bersama gitu. Kalau dari sisi mungkin leadership kan bagaimana terus memperkuat sistem. Nggak akan sampai mungkin tahap kesempurnaan ya, Ustadz ya. Tapi terus harus dievaluasi. Ya, karena memang dinamis. Urusan-urusan seperti kan dinamis terus. Betul. Nah, inilah yang berbahaya itu ketika ada peluang. Makanya kalau yang tadi itu di sistem ya, apalagi sekarang sistem itu ya kayak saya itu paham hukum misalnya di dalam dalil-dalilnya. Orang yang semakin paham yang semakin tahu di mana kelemahannya gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan bagaimana kita bisa agar terus jadi amanah dan konsisten gitu. Ya. Terus antum ininya apa namanya badan pengawas dan lain-lain ini ya apa namanya sudah bekerja dengan baik ya. Insya Allah Ustadz ya, kalau bagian dari governance ya. Kalau mungkin secara perundang-undangan kan kami untuk yang kegiatan pengumpulan uang itu di bawah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial udah oke. Ya ada izin PUB, harus diperbaharui setiap 3 bulannya. Ini kan OJK juga ya. Kalau OJK mungkin khusus yang tadi saling jaga Ustadz, yang takaful. Ini yang kita belum bahas. Ya. Kalau yang di seputar Ziswaf itu kan Kemensos. Basnas untuk zakat di bawah Kemenak dan BWI untuk wakaf. Jadi kalau Ziswaf tuh 3 ini. Kalau yang terbaru yang saling jaga, yang memang untuk takaful itu baru bersama OJK. Ya. Oke. Baiklah. Ya, ini menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Karena jangan kemana-mana, tetap di share ini. Alhamdulillah Sobat Share It ya. Kalau kita bicara teknologi online, pengumpulan dana secara online dan lain-lain gitu ya. Kita juga informasi hari ini tentang kemarin ada datang Elon Musk, ada berbagai hal-hal yang kemudian tidak dimengerti pasti sama orang-orang di luar, orang yang tertarik sama dunia teknologi atau AI ya. Ini gimana dengan adanya teknologi yang baru ini, kitabisa.com itu masuk nggak ke dalam platform-platform yang baru nih, ya, dengan teknologinya tentu. Ya, misalnya kalau donasi pakai Krisma gampang gitu, tapi apakah ada yang baru gitu di luar itu semua yang sedang difikirkan oleh Kitabisa? Karena saya berharapnya ini futuristik banget ya. Jadi artinya saya berharapnya itu terobosan-terobosan dari anak-anak muda ini ya dengan programnya yang memudahkan bagaimana pemberdayaan ekonomi umat itu. Gitu. Jadi saya bukan hanya ingin zakat, infak, sedekah terhadap orang-orang yang terkena musibah, tetapi kita lihat gimana caranya ningkatin UKM mikro kita misalnya kan ya, kesana itu tuh ada nggak semacam itu? Siap. Ke depan. Jadi mungkin saya mau kembali ke poin sebelumnya, Ustadz, bahwa fokus kami untuk terkait inovasi itu lagi ada di 2 hal. Tadi ya wakaf produktif. Betul. Karena ini kami sudah banyak, alhamdulillah, masyarakat yang berdonasi di Kitabisa. Mungkin tinggal diarahin, yuk salah satunya selain bantu orang langsung, sisihkan sebagian juga untuk si dana produktif ini. Kita kelola, nanti kan sudah diawasi BWI, DSN MUI. Nah, manfaat-manfaat produktifnya inilah yang pilih sosial program mau kemana, kamu tinggal tunjuk. Betul. Ya, itu 1. Yang kedua takaful, Ustaz. Ini mungkin yang kalau saya pakai hari ini, ya, betul. saling jaga. Saling jaga. Itu mungkin singkatnya adalah takaful life insurance. Gitu. Jadi simpelnya gini, dulu kami bikin suatu program, Ustaz. Ya. Programnya niatnya infak, Ustaz. Tapi kalau biasa di Kitabisa ada orang yang bisa dibantu, ini kita kumpulin dulu aja di Kenceleng. Kenceleng online. Gitu. Kenceleng online, betul. Pas kebetulan COVID, jadi kami bilang, nah Kenceleng ini boleh dipakai nih. Kalau ada donatur yang kena COVID,
ada santunan buat ganti penghasilan, buat dulu apa sih namanya tes segala macam gitu ya. Nah itu yang ikut populer sekali, alhamdulillah. Kan orang lihat kayak, oh bagus nih, tolong menolong, tapi bisa ditolong juga. Betul. Itu dalam 1,5 tahun, hampir 10% dari total donatur kita bisa, kira-kira sekitar 700.000 anggota gabung. Dananya kekumpul tuh sekitar 12-an miliar lah. Dan yang kebantu ada 3.000-an lebih orang. Iya. Tapi pada satu titik, regulator merasa bahwa program ini udah bukan lagi di ranah donasi. Betul. Ini ada keanggotaannya. Memang. Ini ada bantuan kembalinya. Bantuan kembali. Ini kayaknya namanya asuransi. Yes. Betul. Saya bukan orang asuransi, Ustaz. Saya bilang, bukan. Kami platform charity. Niatnya charity. Betul. Regulasinya bukan begini kalau charity gitu. Akhirnya kami belajar, Ustaz. Iya. Nah, disitulah akhirnya setelah 2-3 tahun berjalan dan mendalami, alhamdulillah mungkin juga mengabarkan ke Ustadz bahwa per tahun ini kita bisa juga selain memiliki izin tadi PUB, amil zakat maupun nazir wakaf, pun hari ini sudah memiliki izin asuransi syariah di bawah OJK. Ya, alhamdulillah. Nah ini tapi Pak, platformnya ya yang sekarang standar, yang kemudian kayak tadi tuh dengan kris bisa, dengan apa namanya. Kalau kemudian pembayaran sekarang itu sih menjadi standar atau hygiene ya, benar. Gitu. Mungkin sedikit kalau asuransi ya. Banyak masyarakat kita di Indonesia itu kan ngeliat asuransi kayak aduh rugi gitu kan. Betul. Aduh ini mungkin kalau yang udah lebih baik ngaji ada gorornya gitu kan. Padahal kalau kita lihat model yang basisnya takaful, yang basisnya dari apa namanya scholar Islam itu kan akadnya diganti jadi tolong menolong. Betul. Basicnya asuransi yang dulu juga gitu sebetulnya. Nah, dengan wadah digital kita visualisasikan. Jadi orang beneran bisa lihat buktinya. Kalau Ustadz mungkin nanti nanti aku tunjukin ya Ustadz ya. Di saling jaganya kita bisa itu kelihatan dana terkumpulnya. Terus yang dapat klaim gitu kan artinya santunannya kemana? Betul. Udah jadi kelihatan tolong menolong. Karena gini, di asuransi ini apakah kemudian dana yang terkumpulnya kemudian digunakan untuk usaha yang lain atau tidak? Ini yang jadi masalah. Kan berbeda ya. Ini betul. Ini bahasanya jadi melebar, nggak apa-apa ya. Buat yang ngerti, alhamdulillah. Misalnya gini, orang tabung haji gitu atau misalnya masuk gitu ya, kan ini kan kemudian dana ini kemudian diinvestasikan, misalnya di suku di mana dan lain-lain, balik kemudian dapat manfaatnya. Apakah seperti itu apa enggak gitu? Betul. Nah ini sudah diatur ketat sekali oleh OJK. Sebetulnya dana yang kita sebut dana tabaru ya Ustaz ya, dana proteksi perlindungan para anggota ini memang justru oleh OJK wajib dikelola secara syariah. Taruh minimal di deposito bank syariah. Itu minimalnya. Atau di sukuk gitu. Sebagian kecil sekali boleh misalnya di bisnis real, pasar modal syariah itu sangat kecil. Jadi ibaratnya ketika ada apa namanya hasil produktif ya masuk lagi sehingga semakin besar dana perlindungan sesama gitu. Jadi nilai manfaatnya. Dan kita bisa insya Allah selalu membawa semangat transparansinya. Jadi yang kami sedang kerjakan lah nanti teman-teman juga bisa lihat ini dananya dikelola gimana, udah dibuka aja semua, nggak ada yang mau ditutupin juga soalnya ini kan soalnya dana bukan milik kita bisa. Sorry sedikit teknis mungkin buat teman-teman, kan akadnya itu kami bukan sebagai penjamin kalau ada apa-apa, ya kan wakalah gitu. Kami diwakilkan tolong dong kelolain nih dana sosial ini, kalau jangan sampai ada yang klaim bohong gitu kan. Dan ini tolong dikembangin supaya makin banyak yang haji juga gitu, akad wakalah. Akad wakalah ya Ustaz ya. Jadi kan ini dititipkan kan gitu. Kemudian nanti baliknya ke si ini. Buat kami kalau betul ini apa ya, bukan kalau betul memang sudah begitu modelnya, mestinya bagi masyarakat Indonesia ini hal yang sangat natural dong, kan berbuat baik, tolong menolong juga kayak donasi. Tapi pada faktanya hari ini kan asuransi sektor yang mungkin kayak wah jauh nih gitu ya. Nah, inilah karenanya dibutuhkan satu kemasan tadi. Ilmu antum kan juga marketing itu bagaimana sebetulnya menyampaikan sesuatu yang tadi masih rumit, masih resisten di masyarakat, tetapi bisa diterangkan dengan cara yang mudah, yang bisa dipahami oleh masyarakat. Dan itu challenge atau tantangannya. Dan kalau menurut saya gini, kenapa sih namanya takaful gitu? Karena gini, konsepnya adalah pertama, orang itu nggak mungkin bisa takaful kalau dia nggak ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal dan saling bertukar manfaat. Konsep ta'aruf itu bukan cuma kenal begitu saja, tapi manfaat apa yang kemudian saya bisa berikan gitu. Itu ta'aruf.
Kemudian dari sini kemudian tafahum. Dengan kenal, paham program-programnya, kita bisa memahami, saling memahami. Tafahum itu saling memahami. Gitu. Jadi udah ta'aruf, tafahum, kita saling memahami. Dari sinilah kemudian ketika sudah kenal, sudah bisa memahami, kita bisa ta'awun. Saling tolong-menolong. Ta'awun tuh gini, saya punya nih, saya mau tolong Fikra lah, sebagian saya kasih. Nah itu ta'awun. Nah tetapi di atas ta'awun, kata Rasulullah SAW, ada apa? Ada takaful. Kenapa? Kalau takaful beda sama ta'awun. Ta'awun kita punya, kita kasih. Kalau takaful itu saya udah nggak punya, tapi saya pengen nolong. Itu konsepnya takaful tuh gitu. Itu lebih dari sekedar saya punya, saya mau tolong. Nggak, saya udah nggak punya, tapi saya mau nolong. Nah itu takaful. Jadi saling berbagi beban. Itu yang namanya takaful. Gitu. Kalau ta'awun tadi saling tolong menolong. Kalau ini udah saling berbagi beban. Masya Allah, ilmu baru. Ya? Saya catat nih, Ustaz. Ada yang di atas takaful. Kata Rasulullah. Ada. Itsar namanya. Kata Rasulullah begini. Belum sempurna keimanan seseorang jika dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oh, itu di atas takaful. Itsar namanya. Nah, jadi betapa hebatnya konsep Islam ini. Dan menurut saya, dengan membuat saling jaga dengan tadi konsep takaful ini, itu insya Allah kalau misalnya kita bisa sampaikan kepada halayak ya, pada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan bisa dipahami, justru ini menurut saya salah satu yang bisa mengangkat usaha-usaha mikro kita. Ya kita itu bisa diangkat dengan wakafnya tadi, ya, dengan wakaf produktif. Nah kemudian yang tadi yang kan sebetulnya kita dengan cerdas misalnya mendata gitu, bahwa di Indonesia itu dalam masa 1 tahun itu biasanya terjadi apa saja yang kemudian harus kemudian dibantu, kan gitu. Ya nggak perlu langsung nunggu musibah dulu gitu. Nah ini bisa kemudian dibuat plafon untuk ini dan lain-lain dan saling jaga. Saya kira ini program yang bagus lah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Apa yang antum harapkan, yang ingin disampaikan silakan kepada ini sahabat-sahabat sobat Syariat ini, silakan. Siap, Ustaz. Sebagai closing statement. Oke. Di kantor kita bisa, Ustaz. Ustaz udah pernah datang ke kantor kami yang di Cilandak? Kalau belum nanti kita silaturahim. Aku undang nanti, Ustaz. Waktu itu di yang udah. Tapi waktu itu baru banget tuh. Ya udah. Ada satu ruang meeting kami namakan ruangan social fiction atau fiksi sosial. Karena ini kutipan dari Muhammad Yunus, pemenang Nobel Peace Prize yang punya Garmin Bank. Dia bilang science fiction melahirkan the science we see today, kayak roket dan segala macam AI itu kan jadi realita. Dulunya film, betul. Ya kan, dulunya adalah imajinasi. Science fiction. Ya. Nah, Muhammad Yunus mengajak kita punya lebih banyak social fiction, fiksi-fiksi sosial yang banyak terjadi di zaman kejayaan Islam, sejarah Islam dengan wakaf di mana-mana gitu. Betul. Salah satu social fiction kami adalah kalau hari ini orang butuh bantuan dia harus galang dana, kenapa nggak dana itu sudah tersedia? Maka itulah tadi balik lagi, kalau wakaf sudah besar, takaful ini sudah menjadi hal yang normal. Artinya kan ketika ada musibah, dana itu sudah langsung bisa diberikan. Nggak ada lagi istilah harus minta tolong galang dana, karena dananya sudah ada. Maka itulah ini kenapa jadi 2 pilar inovasi yang sedang kami insya Allah ikhtiarkan ya Ustaz ya. Mohon doa dan dukungannya juga. Dan buat masyarakat sekali lagi ya kita bisa di sini sebagai platform, juga platform yang terus belajar, terus mengajak untuk kebaikan. Tolong mari sama-sama terus dikawal dan dibimbing supaya kebaikannya itu bisa menjadi maslahat buat banyak orang. Masya Allah. Ini senangnya lihat anak-anak muda yang hebat-hebat begini. Walaupun saya masih muda. Baik, alhamdulillah syukron ya, jazakumullah khair ya, Fikra sukses terus. Amin, ya sama tim kita bisanya juga ya, dan semoga tadi saya senang sekali mendengar social fiction dan insya Allah ya fiksi-fiksi itu insya Allah walau alam bisawab. Jadi artinya kita nggak tahu apakah bisa atau enggak. Bahkan Allah bisa mengajak kita bisa ini gitu ya ke yang lebih dari sekedar yang kamu fiksikan gitu ya. Sesuatu yang kita tidak bayangkan bisa saja Allah kemudian antarin kita ke sana. Amin. Nah, karenanya buat semuanya ya sobat Syariat ini, kalau nanti ngelihat ada program-program di Kita Bisa, silahkan, itu kayak menu list makanan aja. Mana yang kalian kemudian terkait, iya betul, terpaut hatinya, ya itulah silahkan.
Ya, tapi jadikanlah itu sebagai kunci kendaraan kita ke surga, insya Allah, mudah-mudahan. Gitu. Yang mana aja, lihat nanti ada menunya. Oh, yang ini, oke, yang ini, oke, yang ini, oke, silakan. Ya, dan mulai sekarang biasakan kita berinfak, bersodakoh gitu ya, insya Allah. Karena apa? Karena mudah-mudahan kita terpanggil dari salah satu pintu surga saudara. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau sobat-sobat ini apa namanya mau memberikan masukan dan lain-lain, ke IG-nya @mnc.muslimtv ya, ke IG-nya @mnc.muslimtv, kirim-kirim aja. Kalau mau ke Fikra nanti dia juga pasti adalah, tinggal lihat aja browsing Fikra kita bisa gitu ya. Kitabisa.com ya. Kitabisa.com gitu. Ya, kasih tuh masukan-masukan, kasih segala sesuatunya. Mau diawasi, mau di apapun, silahkan lah. Kalau beliau ini sudah jadi orang publik, jadi ya silahkan lah. Nah, insya Allah jangan lupa juga di-share ya. Pembicaraan kita tadi itu banyak yang, kalau kita lihat daging semua lah. Coba di-share dan insya Allah mandala ala khairin falam mislu ajru fa'ilihi, barang siapa yang menyebarkan kebaikan, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Saya Erik Yusuf, Fikra, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.